Baiklah, saya Anissa Nada Zahra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menguji kemurnian suatu isolat. Nah, untuk uji kemurnian isolat sendiri itu bisa kita menggunakan KLT atau kromatografi lapis tipis, dimana pada KLT ini sendiri itu terdiri dari adanya fase diam atau kita kenal dengan absorben, kemudian ada fase gerak atau kita kenal dengan eluen. Nah, macam-macam fase diam seperti silika gel, kemudian ada plat gelas, aluminium foil, kemudian kalau untuk eluen bisa terdiri dari beberapa campuran pelarut. Nah, untuk tahapannya sendiri, cara yang pertama yaitu ini ada suatu plat KLT, itu kita totolkan dengan ekstrak kita atau sampel kita, kemudian kita masukkan ke dalam chamber, dimana chambernya itu telah berisi fase geraknya. Nah, setelah kita masukkan, kita harus memastikan plat KLT kita itu, batas awal plat KLT kita itu benar-benar sudah terendam. Kemudian kita tunggu sampai fase geraknya itu berada pada batas akhir untuk eluen. Kemudian sudah batas akhir pada plat KLT. Kemudian apabila sudah mencapai batas akhir, kita keluarkan plat KLT tadi dari chamber. Nah, jika seandainya noda yang terbentuk itu tidak muncul, maka kita bisa melakukan yang namanya kita menggunakan sinar UV untuk melihat noda yang terbentuk, atau bisa juga dengan menyemprotkan suatu zat pewarna, misalnya ninhidrin, kemudian baru kita keringkan, misalnya menggunakan hot plate, baru nanti bisa kita melihat noda yang terbentuk. Untuk menentukan nilai RF itu caranya begini. Jadi rumusnya itu kan jarak yang ditempuh komponen dibagi dengan jarak yang ditempuh pelarut. Misalnya pada ilustrasi gambar ini ya. Nah, diketahui jarak tempuh dari si noda, jadi titik akhir si noda itu misalnya kita ketahui berapa gitu jaraknya kan. Nah, habis itu kita bandingkan atau kita bagi dengan jarak yang ditempuh oleh fase gerak. Nah, dari situlah kita bisa mendapatkan nilai RF. Jadi nilai RF itu digunakan untuk mengidentifikasi senyawa. Misal jika nilai RF yang kita dapat itu sama dengan senyawa pembanding yang kita gunakan, maka bisa dikatakan nilai RF-nya itu, atau bisa dikatakan senyawa itu memiliki kesamaan dengan senyawa pembanding tadi. Jadi bisa dipastikan senyawa yang kita teliti itu sama. Lain hal jika misalnya nilai RF-nya berbeda, maka senyawa yang kita dapat itu berbeda dengan senyawa pada larutan pembanding. Nah, jika berdasarkan analisis menggunakan KLT 1 dimensi atau 2 dimensi itu menghasilkan noda tunggal, itu maka bisa kita katakan isolat yang kita dapat itu dikatakan murni. Itu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Juliana tahun 2010. Di KLT 2 dimensi itu merupakan KLT yang menggunakan 2 eluen yang memiliki tingkat kepolaran yang berbeda. Jadi untuk contoh jurnal atau aplikasinya bisa dijelaskan oleh teman saya. Untuk pendahuluan, kami ngambil jurnal pengujian aktivitas antioksidan, ekstrak terpurifikasi daun teh dan jati Belanda. Untuk pendahuluannya, salah satu tanaman asli Indonesia yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber senyawa bioaktif antara lain adalah daun jati Belanda dan teh hijau. Penggunaan daun jati Belanda dan teh hijau secara kombinasi dapat memberikan efek yang sinergis. Purifikasi ekstrak bertujuan untuk menghilangkan senyawa kimia tertentu pada ekstrak sehingga akan lebih efisien ketika dilakukan pengujian antioksidan. Next. Untuk tahapan pertama itu ada proses ekstraksi, yang mana proses pertama itu adalah masing-masing simplicia daun teh hijau dan jati Belanda ditempatkan dalam meja maserasi, yaitu berarti metode yang digunakan untuk ekstraksi itu merupakan metode maserasi. Tahapan selanjutnya itu dimasukkan dalam wadah maserasi dengan ditambahkan pelarut sebanyak 30 liter, kemudian di microwave selama 15 menit.
Selanjutnya dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali, disaring, ekstrak cair, dikumpulkan, residu ekstraksi kembali hingga ekstraksi sempurna selesai. Tahapan selanjutnya itu ada ekstrak cair, dikeringkan dengan menggunakan freeze dry. Selanjutnya dilakukan hal sama pada sampel daun jati Belanda. Hal terakhir yang perlu kita perhatikan yaitu perhatikan penyimpanan ekstrak, karena penyimpanan ekstraknya sangat sensitif pada hasil akhirnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya purifikasi dari ekstrak. Ekstrak kasar dari daun teh hijau dan jati Belanda dipurifikasi dengan menggunakan beragam pelarut yang berbeda mulai dari petroleum ether, kloroform, etil asetat, dan juga etanol. Nah, dari masing-masing ekstrak air daun jati Belanda dan teh hijau ini ditambahkan pelarut N-heksan dan ditempatkan di dalam labu corong pisah, lalu ditambahkan petroleum ether dan dikocok dan lalu didiamkan dan juga terakhir disaring. Nah, purifikasi selanjutnya dilakukan secara berurutan dengan pelarut kloroform, etil asetat, dan juga etanol. Dari lapisan air yang dikumpulkan dan dikentalkan akan dikeringkan dengan freeze dry. Selanjutnya pengujian antioksidan dari masing-masing ekstrak teh hijau dan jati Belanda tadi ditimbang masing-masing 10 mg dan dibuat seri konsentrasi 20, 40, 60, dan juga 100 ppm. Selanjutnya larutan uji dipipet dengan sebanyak 1 ml dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu ditambahkan 1 ml di PPH dan ditambahkan 2 ml metanol. Lalu dikocok hingga homogen dan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 30 menit dan diukur serapannya pada panjang gelombang 517 nanometer. Terakhir dihitung nilai presentasi rendaman radikal DPPH dan diplotkan pada kurva regresi linear dan kemudian dihitung nilai IC50-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Cahaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan purifikasi ekstrak. Proses purifikasi adalah metode untuk mendapatkan komponen bahan alam murni bebas dari komponen kimia lain yang tidak dibutuhkan. Untuk tingkatan kemurniannya, suatu struktur senyawa tertentu. Kemurnian bahan harus 95-100%. Sedangkan ekstrak terpurifikasi harus dijelaskan bahwa ekstrak terpurifikasi dari komponen apa sehingga tidak menimbulkan multipersepsi. Komponen kimia dalam ekstrak yang tidak dibutuhkan seperti lipid, pigmen, klorofil, tanin, plasticizer, dan pelumas yang dapat berasal dari alat. Proses ekstraksi dengan pelarut organik menghasilkan ekstrak kasar, sehingga dalam beberapa penelusuran senyawa aktif perlu dilakukan purifikasi untuk menghilangkan komponen yang dianggap sebagai pengganggu seperti lemak dan klorofil dan lain-lain. Teh hijau memiliki nama spesies Camellia sinensis dan jati Belanda Guazuma ulmifolia Lam. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah menunjukkan nilai IC50 ekstrak teh hijau sebesar 31,13 ml, sedangkan jati Belanda sebesar 10,13 ml, sehingga aktivitas antioksidan baik teh hijau atau maupun jati Belanda termasuk kategori antioksidan yang kuat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu
Ekstrak terpurifikasi dari daun teh hijau dan jati Belanda itu memiliki aktivitas antioksidan yang sangat kuat dengan nilai IC5. Untuk jati Belanda diperoleh nilai 10,13 mikrogram per mililiter dan teh hijau sebesar 31,13 mikrogram per mililiter. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.